Teman-teman akademisi di seluruh Indonesia, kemarin ketika kami tim hipnosis Universitas Padjadjaran diberi kesempatan dan terpilih untuk menjadi salah satu inovator yang memamerkan hasil riset dalam bentuk produk Hypnoden. Ketika ada Wakil Menteri Kesehatan dan bersama petinggi Menteri Kesehatan, sebetulnya menjadi tagline atau diskusi kami, walaupun singkat namun padat, Gilang dan tim bukan lagi membicarakan sekedar teknologi, bukan juga soal kedokteran gigi, apalagi sekedar virtual reality. Kemarin itu kami membicarakan satu pertanyaan filsafat sebetulnya yang paling klasik ya dalam ilmu pengetahuan. Di mana sebenarnya batas antara tubuh, pikiran, dan kesadaran manusia. Dan menariknya, pertanyaan yang diajukan oleh Wakil Menteri dan petinggi itu dijawab bukan oleh orang ahli filsafat, namun oleh saya sebagai dokter gigi. Ada linguistik, ada psikologi medik, ada teknologi imersif, ada komunikasi. Nah, disinilah Hypnoden lahir. Ini menjadi sebuah ekosistem keilmuan yang tidak lagi berdiri di satu fakultas, tidak lagi tinggal di satu disiplin, namun berjalan di lintas ilmu, lintas batas, lintas cara berpikir. Kami tidak lagi melihat kecemasan pasien ini hanya sebagai gangguan psikologis. Ia itu hanya sebagai fenomena neurofisiologis, hormonal, kognitif, dan bahkan linguistik. Di mana kecemasan pasien itu hidup di gelombang otak, di kortisol, di bahasa sugesti, dan dimaknai yang dibentuk oleh pikiran bawah sadar. Melalui Hypnoden ini, kita juga tidak hanya mengalihkan perhatian pasien. Kita memodulasi kesadaran, menggeser gelombang beta menuju alfa dan theta. Dan itu terekam secara objektif lewat EEG, lewat galvanic skin response, lewat kortisol saliva. Dan hal tersebut bukan klaim naratif, it's evidence based. So, it is a science. Yang menarik berikutnya, ketika kementerian bertanya terkait keberadaan avatar Anjani dan Abimaya yang memang kami buat sendiri. Kalau gambarnya dibuat oleh mahasiswa bimbingan kami S1 dari FKG Unpad, dan sudah proses, yang satu sudah keluar ya hak kekayaan intelektualnya, yang satu lagi dalam proses. Jadi avatar Anjani dan Abimaya ini bukan hasil beli dari pasar digital, namun memang kita by design kita lahirkan sendiri sebagai entitas terapeutik berbasis budaya, berbasis bahasa, berbasis kesadaran lokal. Jadi mereka bukan sekedar karakter visual, tapi lebih ke medium komunikasi antara manusia, teknologi, dan pikiran bawah sadar. Nah, di titik ini pun Hypnoden bukan lagi sekedar metode klinis. Ia telah menjadi platform epistemologis yang baru. Tempat bidang kesehatan, dalam hal ini kedokteran gigi, bertemu dengan filsafat. Tempat teknologi bertemu dengan kesadaran. Dan tempat bahasa pun bertemu dengan biologi. Dan mungkin inilah wajah baru ilmu pengetahuan yang bukan lagi terkotak-kotak, melainkan
mereka berdialog satu dengan yang lainnya. Sehingga Gilang Damti mengklaim bahwa ini adalah satu gerakan dari ide laboratorium ke klinik, dari satu data ke kesadaran, dan endingnya memang dari Unpad untuk Indonesia dan untuk dunia. The scientific collaboration was begun in 2007. As partners in scientific discourse in Unpad, they were all lecturers and researchers. She was Dian Ekawati, a linguist from the German Literature Study program that became the first link in this interdisciplinary collaboration. At the time, Gilang Yubiliana, a dentist, had a dream of quantifying the process of dental hypnosis, which was also her planned doctoral research program, from 2013 to 2016. Gilang Yubiliana met with Nani Darmayanti in the year 2011. She was a linguist from the Indonesian Literature Study program who graduated from the doctorate program of the National University of Malaysia. Nani had succeeded in finding a pragmatic pattern on dental hypnosis therapy by the time Gilang Yubiliana was undergoing her doctoral research program in 2016. In 2014, Gilang Yubiliana met with Andre, a physicist undergoing his doctoral study in the Université de Strasbourg, France. Through the internet, they discussed the process of dental hypnosis from the physicist's perspective. Gilang next met with Aulia through Jimmy in 2015. Aulia was one of the first medical psychologists in Indonesia, graduating from the doctoral program of Vrije Universiteit Amsterdam. Their debut in the academic stage was in 2016 with the 5-discipline scientific discourse on hypnosis event held in Balai Sawala, Universitas Padjadjaran. This extended collaborative process resulted in the publication of several articles in both national and international circles, such as Speech on the International Level and a number of products in the area of hypnosis, especially dental hypnosis that has been registered in the Indonesian Patent Office with distinction as pioneering innovation in the country. Gilang Yubiliana, through her doctoral research program, has also produced models that became the initial reference for the development of this collaborative research, such as a quantitative trial of the brain's biofeedback response towards hypnosis, the characterization of sound that could induct the hypnotic condition, and designing an instrumentation system for the observation or induction of hypnosis. Their slogan is, "We made it. We sought knowledge, knowledge found us, and we met together. Because we cannot master all, the era of rivalries has ended. We must learn to be humble in collaboration." Unpad ngahiji, Unpad kahiji.